Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusannya, dimudahkan rizkinya, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kali ini saya akan membaca satu hadis ya, hadis yang dijadikan alat pamungkas oleh para kabib Balawi untuk menaklukkan para mukibin. Hadis ini masyhur di kitab-kitab Balawi, tetapi sangat asing di kitab-kitab hadis. Bahkan tidak ada dalam kitab Sahih Bukhari atau Muslim atau Sunan Abu Dawud ini, hadis ini nggak ada. Tetapi walaupun hadis ini hadis aneh, tetapi mendukung orang-orang Balawi demi untuk menjerat para mukibin agar selalu cinta, agar selalu menjadi pengikutnya, maka hadis inilah dipopulerkan, kemudian dipakai senjata untuk menaklukkan para mukibin pribumi. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah kitab Rosfatus Sodi. Ini sudah lama saya tidak mengkaji kitab Rosfatus Sodi, tetapi pas tadi saya buka-buka, saya menemukan satu halaman yang lumayan menarik untuk saya bahas. Saya menemukan hadis ini ada di kitab Rosfatus Sodi halaman 89, yang mana dalam halaman ini ada hadis yang berbunyi wafi kitab Sifa inil qadiyat annahu qala ma'rifatu Ali Muhammadin baro'atun minan nar wa hubbu Ali Muhammadin jawazun ala syirati wal wilayatu li Ali Muhammadin amanun minal adzabi. Ini artinya apa? Artinya, dan di dalam kitab As-Sifa karya Al-Qadiyat disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mengenal keluarga Muhammad adalah kebebasan dari api neraka. Wah, ini ngeri ini. Jadi ma'rifatu ali Muhammadin baro'atun minan nar. Kata hadis ini loh, bahwa cukup mengenal keluarga Nabi Muhammad saja maka sudah terbebas dari api neraka. Nah, jadi kalau pengen bebas dari api neraka dan pengen masuk surga, cukup menjadi mukibin Balawi. Sudah, itu sudah masuk kategori orang yang bebas dari api neraka dan masuk surga. Ini loh, kenapa mukibin-mukibin ini pada lengket, tidak mau lepas dari jerat Balawi. Bahkan ketika Balawi disebut sebagai orang yang bukan keturunan Rasulullah, mukibin yang paling tidak terima, mukibin yang membela. Nah, ini sudah terkena doktrin mereka, bahwa doktrin mereka itu cukup mengenal keluarga Muhammad maka akan terbebas dari api neraka. Jadi orang-orang Balawi, kabib-kabib Balawi, jadi memaknai lafadz alu Muhammadin itu sebagai ahli bait, yang mereka itu termasuk ahli bait. Jadi keturunan Rasulullah dan Balawi ini mengaku ahli bait. Jadi cukup kenal para Balawi, maka kita itu akan terbebas dari api neraka. Ini kenal saja loh, kenal saja orang-orang Balawi, ini kita akan terbebas dari api neraka, alias masuk surga. Betapa mengerikan hadis ini jika memang ini benar-benar hadis ya. Cukup kenal keluarga Muhammad maka terbebas dari api neraka. Kemudian yang kedua, wa hubbu ali Muhammadin jawazun ala sirati. Yang kedua, mencintai keluarga Muhammad adalah paspor atau izin untuk melewati jembatan Sirat. Nah, ini jadi cukup mencintai keluarga Nabi, tapi dalam hal ini dipakai oleh orang Balawi sebagai arti mencintai Balawi adalah paspor untuk melewati jembatan atau Sirat. Jadi cukup mencintai Balawi, ya kita bisa melewati jembatan Sirat yang menghubungkan kita ke surga.
alias dengan kita mencintai Ba'alawi berarti kita lulus nanti lewat jembatan Shirotol Mustaqim ya, lulus karena kita sudah cinta para Ba'alawi. Ngeri, ngeri, ngeri. Kemudian yang ketiga, wal wilayatu li ali Muhammadin amanun minal adab. Yang ketiga apa? Yang ketiga, kesetiaan kepada keluarga Muhammad adalah keamanan dari azab. Nah, ini loh yang sekarang ini digembar-gemborkan oleh Ba'alawi. Setia kepada keluarga Muhammad adalah aman dari azab. Jadi kalau pengen Indonesia itu aman dari azab, atau orang-orang Indonesia itu pengen aman dari azab, ya setia saja, setia kepada Ba'alawi, setia menjadi muhibbin Ba'alawi, maka kita akan terbebas dari azab dan negara kita akan terbebas dari azab. Ngeri kan? Jadi 3 poin dalam hadis ini senjata pamungkas untuk orang-orang Ba'alawi dalam menaklukkan para hibin. Nah, pernyataan yang saya kutip itu memang tercantum dalam kitab Asy-Syifa karya Al-Qadhi Iyad yang wafat di tahun 544 Hijriah. Tepatnya pada bab yang membahas kewajiban menghormati dan mencintai keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun ada beberapa catatan penting terkait dasarnya. Yang pertama, sumber penulisan Al-Qadhi Iyad membawakan riwayat ini dengan sanad rantai transmisi yang bersambung pada Ja'far bin Muhammad atau Imam As-Shadiq dari ayahnya, dari kakeknya hingga sampai kepada Nabi. Jadi secara sumber literatur teks ini memang ada dasarnya di kitab tersebut. Ya entah dasarnya itu benar atau tidak, yang jelas kitab yang ditulis oleh Qadhi Iyad itu menyertakan sumbernya. Kemudian yang kedua, persoalan hadis itu adalah terkait status hadis. Menurut ahli hadis, meskipun kitab Asy-Syifa adalah kitab yang sangat mulia dan memuji Nabi, para ulama yang melakukan takhrij atau penelitian sanad terhadap hadis-hadis di dalamnya, ini memberikan catatan kritis terhadap teks ini atau hadis di atas. Derajat hadis yang tadi saya bahas itu mayoritas ulama hadis seperti Imam As-Suyuti, kemudian Imam Al-Hafidh Al-Iraqi, dan Imam Al-Munawi menilai bahwa riwayat dengan redaksi spesifik ini sebagai hadis yang dhaif jiddan, jadi sangat lemah. Hadis di atas yang tadi saya baca itu statusnya sangat lemah. Bahkan sebagian menyebutnya tidak memiliki asal-usul yang sahih dari Nabi. La aslalahu. Sebagian ahli hadis mengatakan bahwa itu adalah karangan manusia, bukan sabda Rasulullah, tetapi dikait-kaitkan sebagai sabda Rasulullah. Karena kalau kita lihat isinya, ini memang isinya terlalu berlebihan dan memang saya mencurigai itu bukan sabda Rasulullah. Jadi 3 poin dalam hadis tersebut saya mencurigai bukan sabda Rasulullah. Kenapa? Karena dengan mudahnya Rasulullah berjanji, cukup kenal keluarga Muhammad, maka orang akan terbebas dari api neraka. Ini sebuah janji yang berlebih-lebihan. Kemudian yang kedua, mencintai keluarga Muhammad adalah paspor untuk melewati jembatan Sirat. Ini pun juga janji Rasulullah yang berlebihan. Dan yang ketiga, kesetiaan kepada keluarga Muhammad adalah keamanan dari azab. Ini juga janji yang sangat berlebihan. Maka ketika ada ulama hadis yang mengatakan bahwa hadis di atas itu hadis yang asal usulnya tidak dari Rasulullah, tetapi itu bikinan manusia yang kemudian disandarkan kepada Rasulullah agar dianggap sebagai hadis. Tetapi pakar hadis sudah meneliti, itu hadisnya ya hadis palsu berarti ya. Masalah sanad, di dalam rantai periwayatannya terdapat perawi yang dianggap lemah atau tidak dikenal atau majhul, sehingga tidak bisa dijadikan sandaran hukum atau akidah yang pasti. Persoalan yang ketiga, makna secara umum. Meskipun secara redaksi teks spesifik tersebut dianggap lemah, makna dasarnya ini perintah mencintai Ahlul Bait memiliki landasan yang sangat kuat dalam hadis-hadis sahih di antaranya. Ya, kalau hadis-hadis sahih
ini memang ada anjuran untuk menghormati dan mencintai keluarga Rasulullah. Tetapi hanya sebatas anjuran menghormati dan mencintai, tidak kemudian diambil-ambili dengan janji-janji yang berlebihan seperti dalam hadis palsu di atas. Kita bisa melihat hadis Qadirkum. Nabi bersabda, aku ingatkan kalian kepada Allah perihal ahli baitku. Ini hadis sahih, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Tetapi ini adalah peringatan Nabi Muhammad agar menjaga keluarga Nabi Muhammad. Jadi agar mencintai keluarga Nabi Muhammad tanpa Nabi Muhammad membuat satu janji-janji yang berlebihan. Seperti halnya misalnya akan masuk surga dan bebas dari api neraka, tidak. Kemudian hadis sakol lain, Nabi bersabda meninggalkan dua perkara berat, yaitu Al-Quran dan Itrah atau keluarga. Dan di sini juga tidak ada janji-janji yang berlebihan, yang wow, seperti dalam hadis palsu di atas. Artinya memang dalam hadis sahih, anjuran mencintai dan menghormati keluarga Rasulullah itu merupakan perintah, tetapi tidak diambil-ambili dengan janji-janji manis. Itu sudah menjadi keharusan umat muslim. Tetapi ya ahlu bait yang asli, cucu Rasul yang asli, kalau yang palsu ya kita wajib memerangi, bahkan kita wajib menolak dan wajib membuka bahwa itu bukan keturunan Rasulullah, itu adalah orang yang ngaku-ngaku keturunan Rasulullah. Jadi Balawi jangan pede, jangan ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Oke lah, ratusan tahun Balawi sudah berhasil menipu umat. Nah sekarang kan sudah terbongkar, jadi jangan dipaksa untuk terus mempertahankan statusnya sebagai cucu Rasul. Sudah hilang statusnya. Dan banyak muhibin yang sudah pada sadar. Dan yang belum sadar ya kita doakan agar cepat sadar. Dan yang tidak mau sadar ya sudah. Karena hidayah memang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menyimpulkan hadis di atas, hadis yang saya baca dan hadis yang diteliti oleh sebagian para ulama hadis menganggap sebagai hadis dhaif jiddan, dan sebagian lagi mengatakan bahwa itu hadis palsu yang sumbernya bukan dari Rasul. Secara tekstual, hadis yang ada dalam kitab Qadhiyat sangat lemah secara sanad dan tidak ditemukan dalam kitab-kitab hadis utama seperti Sahih Bukhari atau Muslim. Nah, secara substansi, perintah mencintai keluarga Nabi adalah kewajiban agama yang disepakati ulama, namun janji spesifik seperti paspor lewat sirot, kemudian terbebas dari api neraka, dan terbebas dari azab, dalam teks tersebut tidak memiliki dasar riwayat yang kuat. Nah, syarat jika ingin berhujah tentang keutamaan Ahlul Bait, lebih aman menggunakan hadis-hadis yang sahih, yang dari Sahih Muslim atau Sunan At-Tirmidzi yang derajatnya sudah pasti diakui. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya dalam kitab Rosfatus Shodi halaman 89 yang memuat hadis, yang hadis itu adalah hadis palsu sebagai senjata pamungkas Balawi untuk menaklukkan para gibin, itu kita tidak perlu menganggap bahwa itu adalah hadis yang dari Rasulullah, karena memang secara isinya saja saya mencurigai berlebihan. Rasulullah itu janjinya berlebihan. Cukup kenal keluarga Rasulullah maka terbebas dari api neraka. Nah, kemudian cukup mencintai keluarga Rasulullah maka itu adalah paspor atau izin untuk melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Kemudian yang ketiga, cukup setia kepada keluarga Rasulullah maka terbebas dari adab. Kalaupun Balawi itu duriah asli Rasulullah pun, ketika memakai hadis ini juga berkesan berlebihan. Karena hadis-hadis sahih ini memang menganjurkan kita untuk mencintai dan menghormati duriah Rasulullah, tetapi tidak sampai ada janji-janji berlebihan semacam ini. Itu kalau Balawi keturunan Rasulullah. Lah apalagi Balawi itu bukan keturunan Rasulullah, hanya orang yang ngaku keturunan Rasulullah, kemudian menggunakan hadis-hadis palsu untuk menjerat para gibin. Lah ini kan dosanya berlipat-lipat. Dan untuk Balawi ini memakai hadis di atas, hadis yang saya anggap hadis dhaif jiddan atau hadis palsu.
Ini untuk menjerat kibin-kibin agar mereka makin hari banyak kibin, mereka dihormati, mereka dianggap sebagai cucu Nabi, padahal cucu Nabi palsu. Dan hadis yang dipakai juga hadis palsu. Ya sudah, jadi sudah komplit. Yang ngaku cucu Rasul ya cucu Rasul palsu, memakai senjata hadis palsu untuk menjerat kibin. Ya sudah. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya yang tertulis dalam kitab Rosfatus di halaman 89 itu hadis palsu yang sering dipakai oleh Ba'alawi untuk menaklukkan dan menjerat kibin agar selalu setia pada Ba'alawi, agar mencintai Ba'alawi, dan agar selalu dekat dengan Ba'alawi. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.